Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu sebagai seorang pelajar kita senantiasa belajar dan belajar, karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk pelajaran yang ke-11, yaitu ayo rajin sholat, ya, untuk pertemuan yang pertama. Ya, anak-anakku sekalian, ya, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita mendahulukan berdoa kepada Allah SWT, Allah berikan keberkahan, Allah berikan ilmu dan kepahaman, sehingga kemudian nanti kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, kita memulai pembelajaran selanjutnya adalah ayo rajin sholat. Ya, sebagai anak muslim kita harus rajin melaksanakan sholat fardu. Ya, sholat fardu yang 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilaksanakan setiap hari. Ya, sholat fardu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, bahkan ketika kita sakit kita pun harus selalu sholat 5 waktu. Ya, bisa dengan duduk, kemudian atau berbaring, ya, terlentang dan sebagainya. Semuanya ada aturannya. Ya, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat fardu adalah ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, ya, secara langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit 7. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Kewajiban sholat, ya, orang Islam yang sudah balik, yang sudah besar, ya, wajib melaksanakan namanya sholat fardu, ya, yang 5 waktu, dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sholat fardu disebut juga dengan sholat 5 waktu, ya. Ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, dan ada yang 2 rakaat, ya. Sholat subuh 2, maghrib 3, kemudian zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Nah, apa sih pengertian sholat? Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, siapa yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Anakku sekalian, ya, itulah pengertian sholat, yaitu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, lanjut tata caranya, ya. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku, kata Rasulullah, melihatku sholat. Maka kita senantiasa menggali ilmu, ya, ilmu agama, ya, agar kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Kita pada pertemuan kali ini hanya akan membahas tentang gerakan sholat, ya. Sholat itu terdiri dari gerakan dan bacaan. Nah, gerakan sholat itu banyak, dimulai dari takbiratul ihram sampai nanti diakhiri dengan salam. Kita memulai dengan gerakan sholat yang pertama, ya, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan pertama dalam sholat, ya. Caranya dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua telinga atau bahu, kemudian telapak tangan menghadap
ke arah kiblat. Pada saat mengangkat tangan, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram adalah takbir pertama memulai sholat. Oke ya. Setelah mengucapkan Allahu Akbar, gerakannya dilanjutkan dengan bersedekap, ya, meletakkan kedua tangan di atas di bawah dada atau di atas perut, ya. Pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian dilanjutkan dengan, setelah bersedekap ya, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan surat-surat pendek atau potongan-potongan ayat. Gerakan sholat yang B ya, yang kedua adalah ruku. Ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan, kepala dan punggung dalam posisi sejajar. Kedua telapak tangan memegang lutut, pandangan diarahkan ke tempat sujud. Ya, itu gerakan ruku. Selanjutnya gerakan iktidal. Iktidal itu adalah gerakan bangun dari ruku, ya. Lihat di gambar ya, dari ruku kemudian bangun, kedua tangan diangkat seperti gerakan takbiratul ihram sambil mengucapkan ya lafaz sami Allahu liman hamidah. Itulah namanya iktidal, yaitu gerakan bangun dari ruku. Oke, lanjutnya ya, kita selanjutnya pada gerakan berikutnya adalah sujud. Ya, gerakan sujud dilakukan setelah iktidal. Caranya dengan meletakkan anggota sujud yang ada 7 ya ke tempat sujud. Apa saja? 1. Kedua telapak tangan ya, kanan dan kiri, dihitungnya 2 ya. Kemudian kedua lutut kanan dan kiri. Kemudian kedua ibu jari kaki ya. Terakhir adalah anggota muka, yaitu hidung dan dahi. Semua anggota sujud ya harus menyentuh tempat sujud. Kemudian yang selanjutnya yang duduk di antara dua sujud ya. Setelah sujud ya, dalam sholat dilanjutkan dengan gerakan duduk ya. Gerakan ini dimanakan dengan duduk di antara dua sujud. Posisinya duduknya adalah sama seperti duduk tasyahud awal. Oke, caranya yaitu sambil bertumpu di atas telapak kaki kiri. Ya, telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jarinya. Kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua paha. Duduk di antara dua sujud disebut dengan duduk iftirosi. Ya, setelah posisi duduk sempurna, bacalah doa duduk di antara dua sujud. Kemudian yang berikutnya adalah tasyahud awal. Gerakan tasyahud awal dilaksanakan pada akhir rakaat kedua ya, untuk sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat seperti subuh langsung tasyahud akhir ya, tidak ada tasyahud awal untuk sholat subuh. Ya, selanjutnya adalah ketika bacaan doa tasyahud awal itu hanya sampai pada syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah ya, sambil menunjukkan jari telunjuk ya, jari telunjuk tangan kanan. Kemudian yang G, tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilaksanakan pada rakaat akhir sholat setelah sujud yang kedua. Caranya dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Ya, telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuhan jari-jarinya. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Pandangan tetap diarahkan pada tempat sujud. Nah, duduk tasyahud akhir disebut dengan duduk tawaruk ya, itu. Kemudian kita lanjutkan pada gerakan yang terakhir adalah gerakan salam. Salam adalah gerakan terakhir pada sholat ya. Setelah selesai membaca doa tasyahud akhir, kepala menengok ya ke arah kanan sambil mengucapkan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kepala menengok ke kiri ya, sama bacaan salam. Bedanya ya, anakku, untuk yang
pertama menengok ke kanan itu wajib ya, fardu atau ruku ya, rukun sholat. Kemudian kalau ke kiri sunnah. Itulah gerakan sholat dari awal sampai akhir ya, anakku. Mudah-mudahan kalian bisa faham dan bisa melaksanakan sholat dengan baik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, di sesi terakhir ya, silakan kalian mencatat dan menjawab evaluasi yang Bapak sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 8. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, Pak Guru akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.